Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, berjumpa guna melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Mukhtasar dari kitab Sahih Muslim, penjelasan, ringkasan, intisari dari kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kita pun sudah masuk ke kitab yang kedua, Kitabul Wudu, kitab yang berkaitan tentang wudu. Ya, di kitab yang pertama yang telah berlalu bersama kita itu pembahasannya berkisar tentang iman, Kitabul Iman. Kalau nanti ada yang nanya, ya, kok bisa dari Kitabul Iman, ya, setelah itu Kitabul Wudu, ya, paham nggak jemaah sekalian? Kok dari Kitabul Iman loncat langsung ke Kitabul Wudu? Itu, ya, terkadang para ulama, termasuk bagian dari fikih, kecerdasan dan kepandaian mereka itu nampak dari pembawaan dari kitab-kitab yang beliau sebutkan dalam karangannya. Nampak fikihnya itu juga dalam bab-bab yang mereka paparkan dalam kitabnya, ya. Kalau orang tanya apa kaitannya ini, kok tiba-tiba langsung Kitabul Wudu yang dibahas, kita katakan seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Kata mereka, kenapa disebutkan Kitabul Wudu yang kedua ini? Karena, ya, bagian dari keimanan itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling terpenting itu adalah sholat. Dan sholat tidak bakalan bisa dianggap sah dan diterima kecuali dengan apa? Taharah. Makanya dibahas kitab Al-Wudu. Dipahami korelasinya jemaah sekalian? Jadi nyambung tuh, ya, berhubung, ya, pembahasan tentang ibadah yang terpenting itu adalah sholat sebagai satu-satunya ibadah yang paling pertama dihisab pada hari kiamat, maka terlebih dahulu dibahas, ya, tentang syarat dari diterimanya sholat itu, yaitu al-wudu. Demikian, ya, penjelasan singkatnya. Kemudian kata beliau, masih di bab yang kemarin kita lanjutkan sedikit, kata beliau, bab la yakbalullahu sholat bighairi tuhurin, bab Allah Rabbul Alamin tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ya, di pertemuan yang lalu telah kita nukilkan
hadis Abdullah ibnu Umar yang beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa bersuci, wala sadaqatan min gululin, dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala bakalan menerima sedekah dari gulul. Gulul itu harta yang diambil dari harta rampasan perang sebelum pembagian resmi dari panglima ataukah pemerintah kaum muslimin. Itu hukum asalnya itu. Ghalla ya gullu, ya gulul. Cuman kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa gulul itu tidak hanya khusus untuk harta rampasan perang yang diambil tanpa pembagian resmi. Semua harta yang diambil secara diam-diam masuk dalam kategori gulul, ya. Masuk dalam kategori al-gulul. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kemarin kita sampaikan. Ya, jadi jamaah sekalian, jangan tuh diremehkan tentang pembahasan kitabul wudu. Jangan diremehkan. Ya, jangan sampai belajar yang lain tapi masalah kamul wudu kita terkadang terluputkan. Ya, jadi banyak juga yang tanya, Ustaz, batal enggak wudunya kalau kita makan minum? Itu ada terjadi tuh. Ya. Karena kita enggak belajar. Ada lagi yang nanya, Ustaz, gimana tuh kalau saya sudah berwudu kemudian anak saya nangis ternyata kencing dia, saya bersihkan, otomatis saya pegang bekas najisnya, pegang kemaluannya, apakah batal wudu saya ataukah enggak? Ya kan? Ini pembahasan penting nih untuk kita pelajari. Batal enggak wudunya Abu Husna? Kalau ada orang berwudu, ya, kemudian anaknya kencing ataukah buang air, maaf, dia bersihkan, ya, otomatis dia sentuh najis tersebut, ya, dia pegang kemaluan anaknya, batal nggak? Ataukah dia udah berwudu nih, kemudian bapaknya qadarullah yang sakit, terkapar di rumah sakit, nggak ada yang bisa menggantikan dan membersihkan popoknya, celananya, kencingnya, otomatis dia pegang, dia bersihkan, ya, dulu bapaknya, kemudian barulah dia pengen sholat lagi. Batal nggak? Hah? Batal nggak? Hah? Nggak. Kenapa? Najis ini ya, takillah. Najis nih. Hah? Mas Wir? Hah? Dari mana tuh? Hah? Batal nggak? Kotoran nih. Jadi dia pegang, udah selesai. Allahu Akbar. Langsung sholat. Jazakallah khairan. Gak batal. Ya jangan ragu-ragu, gak batal. Ya, najis itu gak batalkan wudu. Cuman yang wajib untuk dia lakukan apa? Bersihkan, hilangkan najis tersebut. Jadi jangan dikit-dikit wudu lagi, ya, gak batalkan wudunya tuh. Jadi sekali lagi, mari murojaah lagi, pelajari lagi, ya, tentang ahkamul wudu tersebut, tentang sunnah-sunnahnya, tentang kewajibannya, tentang pembatal-pembatalnya. Jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, dari penggalan hadis yang berada di hadapan kita ada beberapa poin pelajaran yang belum sempat kita sebutkan kemarin, kita lanjutkan di hari ini insyaallah taala. Kata para ulama fi fawaidihi, tentang faedah-faedah hadis yang berada di hadapan kita. Yang pertama, bayanu adami qabulis sholati bila taharatin. Ya. Tidak diterimanya salat tanpa bersuci. Ya, salat apapun, wajib ataukah sunnah, tidak bakalan diterima oleh Allah kalau dia tidak bersuci. Yang kedua, wujubut taharati lis-sholati mutlaqan fardhan kanat aw naflan. Ya, dari sini juga kita belajar dan mengambil faedah
wajibnya untuk bersuci kalau pingin sholat, baik sholatnya itu wajib ataukah sunnah. Wala farqa baina sholatil janazati wa ghairiha. Demikian pula nggak ada bedanya tentang sholat jenazah dan yang lain sebagainya. Khilafan lima hukiya anis Sya'bi wa Tabari. Berbeda dengan apa yang dinukilkan dari Al-Imam Asy-Sya'bi dan Imam At-Tabari. Mereka berdua ini ya beranggapan dan berpendapat bolehnya sholat jenazah tanpa taharah. Ya, katanya min ijazatihima sholatal janazati bila taharatin wa huwa madhhabun batilun, dan ini madhab pendapat yang batil. Ya. Jadi itu ada sebagian memang yang beredar di masyarakat. Ya. Bahkan wanita haid pun boleh sholat jenazah. Kenapa? Karena nggak dipersyaratkan apa harus bersuci. Ya, boleh. Ya. Katanya min ijazatihima sholatal janazah bila taharati. Apa yang dinukilkan dari Imam Asy-Sya'bi dan Imam At-Tabari tentang pembolehan salat jenazah dari keduanya tanpa bersuci, kata para ulama, wa huwa madhhabun batil. Ini madhab dan pendapat yang batil. Ya. Li ahaditsil bab wa ijma' ahli ilmi ala khilafihi. Sesuai dengan hadis yang berada dalam pembahasan ini, demikian pula kesepakatan para ulama, semuanya sepakat, nggak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa sholat itu apapun bentuknya wajib atau sunnah untuk apa? Bersuci. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu yadullu ala butlani shalah bil hadath, menunjukkan batalnya sholat disebabkan karena hadas. Sawaun kana khurujuhu ikhtiyaran am ittiraran, sama saja hadasnya tersebut keluar karena pilihan dia ataukah karena apa? Tanpa kehendak dari dia. Ya. Li'adami tafriqihi sallallahu alaihi wasallam baina halatin wa halatin, karena enggak ada perbedaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keadaan ya dia buang angin tersebut karena kehendak dia ataukah karena tiba-tiba enggak sengaja keluar. Bukan berarti enggak sengaja buang angin kemudian wudunya tetap sah, ya. Enggak demikian, ya. Pilihan dia ataukah karena ketidaksengajaan dia, selama dia berhadas maka itu apa? Membatalkan sholatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, butlanu sadaqati minal ghulul wa adamu qabuliha. Ini juga kita belajar dari penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat tanpa bersuci, demikian pula sedekah dari harta gulul, harta yang diambil secara diam-diam tanpa pembagian yang sah dari pemerintah kaum muslimin. Katanya butlanu sadaqati minal gulul wa adamu qabuliha, penjelasan tentang batilnya sedekah, tidak sahnya sedekah yang dikeluarkan dari apa? Gulul, ya, harta yang diambil dari harta rampasan perang tanpa pembagian yang sah. Wa adamu qabuliha, dan juga tidak bakalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah sekalian, ya, kalau kita sudah tahu sedekah, ya, sedekah saja dari harta yang haram tidak diterima, apalagi apa? Mengambil dan mencari harta yang tidak halal. Sedekah saja, sedekah itu amalan apa? Itu kebaikan. Tapi berhubung sumber duitnya itu dari harta yang haram, maka apa? Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mimbabi aula, terlebih lagi kata para ulama, orang-orang itu seharusnya betul-betul selektif untuk mencari nafkah dari harta yang halal saja, ya.
betul-betul selektif ketika mencari nafkah. Maka demikian pula jamaah sekalian apa yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa di antara perkara yang menjadikan harta ataukah sedekah itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain dari harta gulul ini, ya, wa min mawani' qubul as-sadaqah, termasuk di antara pencegah diterimanya sedekah. Kalau tadi dari apa? Harta yang gulul, harta yang diambil secara diam-diam dari harta rampasan perang. Kemudian yang selanjutnya yang mencegah diterimanya sedekah itu al-kufru, kekufuran, kekafiran. Bagaimanapun banyaknya sedekah yang dia keluarkan, selama statusnya bukan seorang muslim dan muslimah, berapapun banyak harta yang dia keluarkan, kalau statusnya masih sebagai seorang kafir yang tidak masuk ke dalam Islam, maka sedekahnya tersebut tidak teranggap dan tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan terkecoh kemudian dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Itu Masya Allah dia tuh orang kafir tapi rajin sedekah. Ya, ya, rajin sedekah. Ya bagaimanapun banyaknya kebaikan yang mereka lakukan, kita katakan selama tidak masuk Islam tidak bakalan diterima. Ya. Karena syarat diterimanya amalan itu apa? Al-ikhlas. Kemudian yang kedua, ayatasaddaqal insan wa huwa karihun. Ini juga yang menjadikan sebuah sedekah itu enggak diterima di sisi Allah. Dia bersedekah dalam keadaan terpaksa. Ya. Dan itu firman-Nya berdasarkan surat At-Taubah ayat 54. Itu bisa dilihat nanti. Ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Ya. Katanya enggak ada yang mencegah untuk sedekah mereka itu diterima kecuali karena keadaan mereka itu yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itu tadi mawani qabulus sadaqah, apa? Kufur. Ya, berapapun banyaknya harta yang dia infakkan, yang dia sedekahkan, mau bangun apa kek, mau berikan, gak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan, kami perlihatkan amalan yang mereka lakukan di dunia tersebut, dan kami jadikan kelak pada hari kiamat sebagai debu, seperti debu yang berterbangan, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Kenapa? Karena kekafiran yang masih berada pada mereka. Ya. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala, dan tidaklah mereka mengerjakan sholat kecuali dalam kondisi bermalas-malasan, munafik. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan mereka juga tidak berinfak, bersedekah kecuali dalam keadaan apa? Karihun, dalam keadaan terpaksa. Nah, itu yang jadikan dalil para ulama bahwa sedekah yang dikeluarkan karena keterpaksaan itu tidak bakalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, al-mannu bisadaqati. Ungkit-ungkit sedekah yang dia lakukan. Ya. Qala Allah Azza wa Jalla, bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 263 264. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza. Ucapan yang baik, ya, pemaafan itu lebih bagus dibandingkan sedekah yang dibarengi dengan apa? Gangguan. Apa artinya gangguan? Sudah beri tapi apa? Diungkit-ungkit. Ya, lebih bagus nggak kasih daripada ngasih tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Ente nggak
Ingat ya, kamu nggak ingat waktu anak kamu sakit itu saya yang nolong kamu. Kalau nggak, anak kamu sudah mati. Ya, ya pokoknya diungkit-ungkit semua pemberiannya. Nggak boleh jemaah sekalian. Sedekah itu cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau berterima kasih, alhamdulillah. Kalau enggak boleh kemudian menjadikan perkara tersebut menjadi sesuatu yang tidak mengenakkan di hatinya kita. Biasa. Kenapa? Karena yang kita harapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedekah itu adalah perkara yang akan menjadi tameng seorang hamba dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan itu sebagai salah satu senjata kita untuk bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak butuh ucapan terima kasih dari manusia. Ya, jadi jangan sampai kita berbuat kebaikan, bersedekah kepada mereka, nunggu ucapan jazakumullah khairan dari mereka, nunggu ucapan terima kasih dari mereka. Wah, ini nggak tahu diri nih, udah dibantu kok nggak? Ya, bisa jadi dia balas kita dengan doa dia di tengah malam karena nggak mampu membalas kebaikan yang kita lakukan. Dia bangun di tengah malam untuk mendoakan kita. Dan itu demi Allah lebih bagus dibandingkan balasan yang mereka berikan dalam bentuk materi kepada kita. Ya. Jadi ini sebadan ya al-mannu bisadaqah, ungkit-ungkit dari sedekah yang dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan firman-Nya ini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan, jangan kalian rusak sedekah kalian dengan apa? Al manni wal adza. Dengan sering mengungkit-ngungkitnya dan wal adza, menyakitkan hati orang yang menerimanya. Oh, udah cuek aja. Dia mau terima kasih enggak, udah yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebuah fatwa beliau melarang bahkan membenci orang-orang apabila memberikan sesuatu kemudian mengharapkan ya doa dari manusia. Kasihkan, tolong doakan saya ya, biar rezeki saya lancar, biar keluarga saya sehat walafiat semuanya. Ya, para ulama sebagiannya itu membenci perkara yang demikian ini. Karena itu sama saja dia mengeluarkan infak sedekahnya mengharap balasan dari manusia. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim apa ya? Ya, apa Abu Husna? Siapa yang masih hafal dalil tentang tidak bolehnya mengharapkan ucapan terima kasih dari orang-orang yang telah kita berbuat baik kepada mereka, ataukah tidak diperbolehkannya untuk meminta balasan dari kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, minta doa kah ataukah minta perkara-perkara yang lainnya. Ya, ada yang masih ingat? Masya Allah, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jazakumullah khair, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Itu tuh yang dijadikan dalil sebagian para ulama, diantaranya dari kutipan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian, kami berbuat baik kepada kalian liwajhillah, karena mengharap wajah Allah, mengharapkan balasan, mengharapkan surga Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami sama sekali enggak mengharapkan ucapan terima kasih, balasan dari kalian. Dari situ maka Syekhul Islam mengatakan, kalau ada orang yang kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian mengharapkan, tolong doakan saya biar usaha saya lancar, keluarga saya sehat semuanya, katanya bahwa beliau itu orang yang seperti ini tidak
ya, tidak masuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak harapkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian, ya. Jadi itu juga disebutkan oleh sebagian ulama, ingin melihat barometer bagaimana keikhlasan kita dalam berbuat, ya, sama saja dapat pujian, ucapan terima kasih ataukah tidak berefek kepada apa? Jiwanya kita. Salah satu barometer, tanda, ya, untuk mengukur keikhlasan yang ada pada dirinya kita. Jangan karena orangnya nggak terima kasih, nggak balas, kemudian kita, wah, besok saya nggak bantu lagi kamu, nggak tahu diri, nggak boleh. Boleh jamaah sekalian, ya. Itu ibadah, ya, yang betul-betul harus kita jaga keikhlasan di dalam melakukannya. Kemudian yang berikutnya, ayat tasaddaqa riya'an wa sum'atan. Dia sedekah karena riya, ingin dilihat dan ingin apa? Didengarkan, dipuji. Ini juga yang menjadi mawani qubul as-sadaqah. Tidak diterimanya sedekah yang dikeluarkan dari seorang hamba, ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264, bisa dilihat, ya. Kemudian dari hadis ini juga kata para ulama, dalilun ala annal muslim yajibu ayastanibal mal al haram fi sadaqatihi wa fi akhdhihi min babi aula. Ya, dalam hadis ini juga ada dalil, pernyataan dan keterangan bahwa seorang muslim itu wajib untuk menjauhi harta haram ketika bersedekah. Ya. Ketika bersedekah. Ya. Wa fi akhdhihi min babi aula. Maka mencari harta itu pun lebih-lebih lagi. Jangan kan tadi kita singgung tuh, bersedekah saja dengan harta haram nggak diperbolehkan, kita dilarang, apalagi untuk mencari harta yang haram, itu lebih-lebih lagi. Wong sedekah aja dilarang, apalagi untuk mencarinya. Ya jamaah sekalian, ya. Jadi pernah dalam sebuah kejadian, Abdullah ibnu Abbas pernah ditanya, amman kana ala amalin fakana yadhlim wa ya'khudhul al-mal al-haram thumma taba fahuwa yahujju wa yatasaddaq minhu. Ada seseorang, ya, ini ditanyakan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Ada seseorang yang dia sering berbuat zalim, mengambil harta orang lain, kemudian dia bertobat, dia haji dan bersedekah dengan harta yang diambil secara zalim tersebut dari orang lain tersebut. Faqala, maka berkata Abdullah bin Abbas, innal khabitha la yukaffiru al-khabith. Sesuatu yang jelek tidak bisa dan tidak akan pernah bisa membersihkan yang jelek pula. Ya, hartanya haram, hartanya didapat dan diambil dari harta yang rusak, yang haram, yang jelek, yang diharamkan oleh Allah. Nah, gimana bisa membersihkan, ya, perkara-perkara yang jelek? Jadi nggak akan bisa, ya. Wa 'alal muslim ayatasaddaq bit-thayyib, maka hendaknya seorang muslim itu bersedekah hanya dari harta yang baik-baik saja. Faqad rawa Muslim hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik pula. Ya, subhanallah. Ya, luar biasa. Jadi itu beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang berada di hadapan kita dari pembahasan yang lalu. Kemudian kita masuk di bab yang berikutnya, bab yang kedua, babun ghuslul yad indal qiyam minan naum qabla idkhaliha fil ina. Bab mencuci tangan ketika bangun dari tidur sebelum memasukkannya ke dalam bejana, ke dalam wadah tempat air tersebut. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ini juga perkara yang terkadang terluputkan pada diri seorang muslim dan muslimah. Sebuah tuntunan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi." Kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yakmis fala yudkhil. Yakmis itu artinya yudkhil. Jangan dia masukkan yadahu, tangannya, fil ina, ke dalam bejana, ke dalam ember, ke dalam timba. Jangan, ya. Bangun tidur, ya, pengen berwudu atau kayak yang lain, langsung masukkan ke bejanahnya tersebut, timbahnya, gayungnya tersebut, ya. Hatta yaksilaha salatan, sampai dia mencuci terlebih dahulu tangannya itu 3 kali. Kenapa demikian? Fa innahu la yadri aina batat siyadahu. Karena dia nggak tahu semalam ketika dia tidur tersebut dia letakkan di mana tangannya, nggak tahu dia. Ya, ini luar biasa. Ya, fa innahu la yadri aina batat siyaduhu. Karena dia nggak tahu di mana tangannya tersebut nginap, letakkan semalam. Ini kata-kata kiasan nih, ya, dari kata-kata yang seseorang itu terkadang malu untuk diucapkan, kata-kata halus. Nabi nggak katakan karena dia nggak mengetahui, bisa jadi tangannya itu memegang, ya, kemaluannya atau kayak yang lainnya, enggak. Tapi bahasa kiasan yang lebih lembut yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kata seseorang di antara kalian tidak mengetahui tadi malam tangannya itu dia letakkan di mana ketika tidur. Namanya orang tidur, nggak sadar. Kadang pegang ini, kadang pegang itu, ya. Terkadang secara nggak sengaja dia pun menyentuh najis tanpa dia sadari itu. Ya, ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan masalah ini. Ya, disebutkan di hadis tersebut, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Nabi nggak katakan di sini ini tidur apa ini, malam atau siang. Ya, apabila itu kan teksnya itu, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Tidur apa ini? Malam ataukah tidur siang? Ataukah tidur pagi, tidur sore? Nggak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman sebagian ulama mengatakan bahwa yang diinginkan di situ idza staiqadha ahadukum min naumihi itu adalah apa? Tidur malam. Indikasinya mana? Terdapat dari akhir dari hadis tersebut. Fa innahu la yadri aina batats yaduhu, karena nggak tahu dia, ya, semalam tangannya itu nginap di mana, ya, letak di mana. Dari kata batats yabitu itulah sebagian ulama kemudian menghukumi bahwa tidur yang dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum memasukkan ke dalam ina itu hanya berlaku ketika bangun dari tidur malam. Paham jemaah sekalian? Ya kan? Karena itu apa? Fa innahu la yadri aina batats yaduhu, bermalam, berarti tidur malam yang diinginkan itu. Cuman jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa tidur yang diinginkan di sini adalah semua tidur di pagi hari, siang harinya, sore harinya, malam harinya, terlebih khusus masuk semua dalam hukum hadis ini. Ya, bahwa hadis ini berlaku apa? Umum. Bukan hanya dikhususkan pada sholat apa, pada tidur malam. Kita tidur siang, kita tidur sore misalkan karena capek ataukah ada karena sakit tidur, maka ketika bangun maka jangan coba-coba untuk memasukkan tangannya kita ke dalam bejana, kecuali apa, kita cuci tangan dulu terlebih dahulu. Itu pendapat yang benar di kalangan para ulama, bahwa yang diinginkan di sini apa? Tidur secara mutlak, tidur apa saja, tidak terkhusus pada tidur malam. Ya. Kemudian
Itu disebutkan ya teksnya hatta yaksilaha thalathan, sampai dia mencucinya 3 kali. Datang penyebutan dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, itu teksnya itu marratain hatta yufriq 'alaiha marratain aw thalathan, sampai dia mencucinya 2 kali ataukah 3 kali. Dari sini kata para ulama ya, mereka mengatakan ya cukup kalau pengen cuci tangan ketika bangun, cukup dengan 2 kali aja, itu udah cukup ya. Tapi yang dianjurkan apa? 3 kali, karena datang tuh riwayatnya ya dalam hadis yang sahih. Idza qama ahadukum minal lail fala yudkhil yadahu fil ina hatta yufrigha 'alaiha marrataini aw thalatha fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Kalau salah seorang di antara kalian bangun dari dari tidur malamnya, maka jangan dia masukkan tangannya tersebut langsung ke dalam embernya, dalam timbahnya, sampai dia mencuci tangannya terlebih dahulu 2 kali atau 3 kali. Kata para ulama, kalau ada orang yang mencuci tangannya 2 kali udah cukup. Maka kalau dia cuci 3 kali, maka itu yang lebih bagus. Ya, itu yang lebih bagus. Ya. Kemudian ya pembahasan yang berikutnya ya, apa hukum mencuci tangan setelah bangun dari tidur ini? Apakah wajib ataukah mustahab? Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa ghuslul yadain ya di kondisi dan keadaan tersebut mustahabun walaysa biwajiban. Ya, itu hukumnya mustahab. Hukumnya dianjurkan dan disunahkan, tidak sampai ke dalam derajat wajib. Ya, cuman nggak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk meninggalkan perkara yang satu ini. Ya, jadi kalau baru bangun tidur jangan masukkan ya langsung tangannya kita ke ember, ke timba. Cuci dulu 2 kali ataukah 3 kali, walaupun hukumnya nggak wajib, tapi ini perkara yang tidak pantas untuk kita lewatkan ya. Kata mereka, kata jumhur ya, falau khalafa syakhs wa lam yaksil yadayhi fala ithma alaih. Kalau ada seseorang yang menyelisih ini, artinya dia nggak mencuci tangannya ketika bangun dari tidur, fala ithma alaih, maka dia nggak berdosa. Kama annahu idza massa syai'an qabla an yuksil yadayhi fa innahu la kam binajasati dzalika syai'al mamsus. Demikian pula kalau dia sempat menyentuh sesuatu ya dari najis sebelum dia mencuci tangannya, maka nggak ada sesuatu bagi dia. Kenapa? Karena dia nggak sadari itu. Ya, karena juga jamaah sekalian dalam beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama, sesuatu yang dibangun dari syak, ini kan syak nih, fa innahu la yadri, bukan sebuah kepastian. Karena salah seorang di antara kan nggak tahu di mana tangannya bermalam. Itu nggak menunjukkan bahwasanya orang tersebut sudah pasti terjatuh dalam najis. Belum tentu dia tidur itu menyentuh kemaluannya, menyentuh duburnya, kubulnya, belum tentu. Maka ini para ulama menjelaskan membab ihtiyat, lebih berjaga-jaga saja. Ya, jadi nggak boleh kemudian membangun sebuah hukum dari keraguan-raguan, nggak boleh. Ya, maka kebanyakan para ulama ini memasukkan dalam kategori ihtiyat, untuk menjaga-jaga saja, lebih bagus ya, karena kita nggak tahu, jangan sampai betul-betul menyentuh najis tangannya kita ini dalam keadaan kita masukkan ke dalam ina ataukah bejana tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan dari apa yang kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.